Assalamualaikum sob, jumpa lagi dengan saya Hamdan. Pada video kali ini saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya, yaitu tentang hutang riba. Di sini saya tidak terlalu membahas tentang hukum riba itu sendiri. Cuman di sini saya akan mentitik beratkan tentang pengalaman pribadi saya terjerumus di hutang riba. Oke, dulu setelah saya lulus kuliah, yaitu sekitaran tahun 2016, saya coba kerja di salah satu startup, mencari ilmu lah di situ. Oke, selang waktu saya akhirnya resign dari tempat kerja saya itu sekitar 10 bulan kerja di sana, mengumpulkan modal, dan saya memberanikan diri untuk buka usaha sendiri. Tempat kerja saya waktu itu ya di kos, di kamar kos. Enaknya waktu buka usaha dengan modal sendiri itu ya kita bisa bebas melakukan apa aja, mau meriset barang-barang atau jasa yang akan kita jual itu gimana, kita memiliki kebebasan di situ. Selang berjalan waktu, usaha cukup berkembang. Akhirnya dari satu mesin bertambah mesin lagi, tambah lagi, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk menjual mesin sendiri, di mana saya membuat mesin printer 3D yang istilahnya waktu itu cukup mahal lah. Soalnya belum ramai pada waktu tahun 2016 itu, masih belum ada aturan produk dari Cina bisa masuk dengan bebas seperti tahun ini. Pada waktu saya buka usaha itu enak banget menurut saya. Gak ada tanggungan utang, uang banyak, bisa jalan-jalan lah, mau liburan kemana gitu, enak banget. Ini kayak ada keberkahan lah di situ. Akhirnya sekitar tahun 2018, karena waktu itu saya lagi menggebu-gebu dan usaha saya lagi naiknya, akhirnya saya coba mengembangkan usaha saya dengan cara meminjam uang ke bank. Dan di situ awal mula bencana terjadi. Ya, pada waktu itu saya beranggapan bahwa usaha saya akan terus naik dan insya Allah gak ada kendala waktu itu keyakinan saya. Dan ya memang benar, awal-awal itu memang gak ada masalah gitu kan, uang kita masih banyak, usaha masih jalan, dan akhirnya pada tahun 2020, awal tahun 2020, wabah virus corona, pandemi virus corona mulai merajalela istilahnya kan, mulai banyak media yang menyebarkan tentang bahayanya virus corona. Dan akhirnya seperti yang kalian tahu, pemerintah memberlakukan aturan-aturan yang membuat perekonomian makin amburadul lah menurut saya. Soalnya target pasar saya sendiri waktu itu ya mahasiswa, perusahaan, dan orang-orang yang memiliki hobi di action figure dan semacamnya. Karena kampus-kampus sudah mulai tutup, sekolah-sekolah juga ditutup, ya udah, penghasilan saya gak ada waktu itu. Hanya drop, penghasilan gak ada, uang sudah mulai gak ada. Kita tahu sendiri, corona sampai sekarang masih belum di media menurut saya. Di media itu masih katanya masih rame gitu kan. Cuma menurut saya sih di sini enggak. Karena penghasilan saya turun, di situ gak ada, sedangkan tagihan itu terus berjalan. Karena kita tahu bank itu gak mau tahu kondisi apa yang terjadi pada kita, itu bank gak mau tahu. Pokoknya mereka itu, kita punya tagihan sekian harus dibayar pada waktu itu juga, kayak gitu. Sudah, akhirnya di situ saya, waduh, saya dapat uang dari mana kan gitu kan. Awal corona itu saya masih bisa pinjam ke teman-teman. Cuman saya tahu sendiri, teman-teman juga terdampak akibat virus corona itu, terdampak banget. Karena banyak perusahaan yang tutup, sekolah-sekolah juga tutup, jadi penghasilan mereka juga ya lagi menurun gitu kan. Sedangkan kebutuhan untuk makan itu masih ada. Dan ya di situ saya mendapatkan ya teguran yang sangat keras bahwa kita gak dapat memprediksi masa depan. Kita hanya berasumsi saja di situ. Gak selamanya usaha kita ada di atas. Ada kalanya nanti akan di bawah. Dan karena kesombongan saya waktu itu, akhirnya saya terjebak di lingkaran setan ini, di lingkaran hutang riba. Dan seperti kalian tahu, hutang riba itu hutang yang berat katanya kan. Siang itu hina, malam itu gak tenang kan. Ya bener, waktu itu saya rasakan banget siang hina, karena saya memiliki banyak hutang banget, bingung mau gimana, malam juga gak tenang, tidur juga gak tenang di situ. Dan di situ saya coba menghubungi teman-teman saya, siapa sih yang bisa membantu saya untuk terlepas dari hutang riba, dan gak ada. Kita gak bisa berharap kepada manusia. Memang sih di sini kesalahan saya sendiri.
kita bisa, misal kita minta tolong ke teman-teman itu gitu gak bisa. Yang bisa kita lakukan ketika kita terjebak di utang riba, kita mohon ampun atas dosa kita. Itu dari saya. Soalnya kenapa? Ketika kamu terjebak di hutang riba, pola pikirmu akan berubah. Itu yang saya rasakan. Ibadah akan sangat berkurang, soalnya kamu akan mengejar dunia, dan dunia semua itu gak akan lepas kalau kalian gak tobat. Itu kunci dari saya. Kalau kalian gak tobat, gak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan yang kalian lakukan, itu gak bisa. Kalian akan bakal tetap pusing. Serius. Itu yang saya rasakan. Jadi apa yang saya lakukan ketika saya dalam kondisi istilahnya terpuruk waktu itu, tobat, perbanyak ibadah sunnah, perbanyak istighfar, dan tetap lakukan upaya semaksimal mungkin. Tetap kerja lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalian gak usah bingung-bingung tentang waduh saya gak dapat uang dari mana, waduh ini gimana ini, waduh gimana ini. Udah, kalau kalian tetap memikirkan kayak gitu, ya kalian tetap pusing, bukan malah kerja, malah diem memikirkan hutang. Yang saya lakukan itu wudhu, sujud, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta didinginkan pikiran, dan minta diperlancar urusan masalah hutang ini biar cepat lunas, biar gak terjerat hutang riba lagi. Di situ kuncinya. Dan alhamdulillah setelah saya melakukan itu, pikiran saya tenang, dan ide-ide untuk mengembangkan saya ini malah ada lagi. Ketika saya terjebak hutang, itu ide-ide yang mentok di situ. Soalnya yang kepikiran dalam otak itu ya hutang, bayar hutang gitu kan. Jadi kalian gak memikirkan kedepannya itu gimana. Yang dipikirkan ya cuma hutang gitu kan. Jadi solusinya itu tadi, tobat, perbanyak istighfar, perbanyak ibadah sunnah, ibadah wajib itu diperkuat aja. Ketika kalian sudah mulai fokus ke akhiratnya, insya Allah nanti utang ini bakal dibantu. Siapa yang bantu? Allah. Soalnya ketika kalian ingin meminta bantuan kepada manusia, itu susah. Soalnya mereka punya urusan sendiri. Sedangkan Allah itu maha kuasa. Itu yang saya rasakan. Kita tahu sendiri Allah itu maha memiliki, Allah maha kaya. Jadi minta bantuan aja ke Allah kan. Sedangkan kalau minta bantuan ke manusia, mereka punya urusan sendiri, punya tanggungan sendiri, bisa jadi mereka juga punya utang juga gitu kan. Jadi gak bisa. Pokoknya solusinya yaitu tobat, perbanyak istighfar, salat sunnah, dan salat wajibnya diperketat. Jangan sampai istilahnya bolong kayak gitu. Dan ya udah minta rezeki ke Allah. Ya Allah, minta bantuan ya Allah. Maafkan hamba yang telah melakukan dosa ini. Minta bantuan ya Allah. Siapa lagi coba yang bisa diminta tolong? Ya Allah. Ya Allah. Minta bantuan ke manusia itu gak bisa. Susah. Jadi belajar pengalaman dari saya, jangan terlalu menggebu-gebu ketika usaha kalian lagi berkembang. Bisa jadi pada waktu itu Allah mengetes, Allah memberikan ujian terhadap kalian dengan yaitu keadaan kalian lagi di atas. Jangan sampai kalian meminjam uang ke bank, karena yang rugi besar itu kamu. Bank itu gak mau tahu. Saya gak bahas masalah haram gaknya sih, cuman saya membahas pengalaman yang saya alami ketika saya terjebak di hutang riba. Allah sudah mengingatkan di Al-Quran tentang masalah hutang riba ini. Jadi ya udah jauhi lah. Kalian bisa juga mendalami ilmu agama tentang hutang riba, tentang masalah riba, gak masalah. Cuman diingatkan dari saya, jangan terlalu menghakimi orang lah. Jadi fokus ke kalian sendiri, jangan sampai terjebak di hutang riba, jangan sampai terjumus di riba, karena ya yang rugi bakal kamu gitu kan. Sudah dapat dosa, pusing di dunia, disisa di akhirat, kan gak enak gitu kan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai habis. Semoga kalian dapat pelajaran dari pengalaman saya. Mumpung lagi lebaran, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.